Bapa kami yang di surga, pagi ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu, memahami, merenungkannya. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, agar kami dapat menjadi kuat dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut pagi ini firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop murka Tuhan terhadap para imam yang berbunyi demikian. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Dan Maleakhi pasal 2 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-16. Dengan perikop baru, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian yang berbunyi demikian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Elohim menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang datang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Elohim yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Elohim Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dan Maleakhi pasal 2 ayat 17 hingga dengan ayat 17 pasal 2 yang terakhir dengan perikop baru.
Tuhan datang untuk menghukum, yang berbunyi demikian. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Elohim yang menghukum? Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar apa yang kami dengar dan kami baca hari ini, agar juga dapat menjadi peringatan dan juga perintah bagi kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Karena Engkau berkuasa atas hidup kami yang telah menjadikan segala sesuatu ada. Kau memberikan roh dan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapak. Biar firman-Mu selalu melekat di hati dan jiwa kami untuk menjauhi semua larangan-larangan-Mu dan menuruti perintah-perintah-Mu agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa semesta alam, Allah yang perkasa, Elohim yang maha agung dan mulia, yang menjadi juru selamat kami di dalam karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Biar Roh Kudus-Mu tetap bekerja melalui firman-Mu untuk menerangi kehidupan kami hari lepas hari. Amin.